الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Budi Hartono SPD, anggota DPRD Kota Bengkulu, daerah pemilihan 2. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, tanpa memperpanjang lebar mukadimah, kita mulai saja acara kita pada sore hari ini dengan kita sama-sama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang kami hormati pertama Bapak Ustadz Budi Hartono SPD, yang kami hormati Bapak Ketua RW 05, yang kami hormati Bapak Ketua RT di lingkungan RW 05 dan sekitarnya yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 20, Bapak-bapak RT dan Ibu RT di lingkungan RW 05 yang sempat hadir pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lah, semangat. Tadi kalau tidak semangat tadi saya pantuni tadi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 05, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 20 beserta para perangkatnya, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai di lingkungan ini yang kami hormati. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita ini para ketua-ketua RT yang hadir pada kesempatan ini. Sebenarnya karena kita memang ketua RT kita undang semuanya, namun karena keterbatasan jumlah ya jadi nanti akan kita gilir, kita gantian. Kita berdiskusi ya. Kita akan catat nanti aspirasi Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan kemampuan kami kita akan perjuangkan ya. Dan memang selama ini sudah terbukti apa kalau kata Pak ini Pak Kadis Nuprisman yang sering komunikasi dengan saya itu Pak Mak Sabiri. Kalau Pak Budi ini usulannya tidak ada yang lain gitu. Paling tidak ada betungan dulu lah. Ya saya bilang ya saya tinggal di situ. Saya tiap hari ditanya, coba kata yang usul di pagar dewa daerah situ ya. Saya bilang yang itu ada mikirkannya pula, yang di daerah saya itu tidak ada mikirkan kecuali saya. Nah jadi gitu ya. Jadi prioritas gitu memang untuk ya di mana saya tinggal dulu. Untuk saat ini kalau lalu beres kalau nak kami ya baru saya lempar keluar. Kira-kira cak itu. Nah, jadi demikian bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu yang ingin menyampaikan aspirasi atau usulan-usulan, kami siapkan 2 sesi, satu sesinya 3 pertanyaan. Nama saya Gustina Saputri dari RT 20. Mau nanya tadi kan Pak Budi bilang kalau bagian Pak Budi itu mitranya kesehatan sama pemerintahan. Saya mau nanya masalah BPJS kesehatan yang ditanggung pemerintah. Maksudnya gimana jalur pengurusannya, ngajukannya ke siapa, siapa yang berhak dapat. Karena kemarin ada tetangga yang kurang mampu,
anaknya kena usus buntu sampai harus dibawa pulang, padahal kan harus dioperasi karena dia nggak punya biaya. Itu aja, makasih Pak. Nama saya Nur Hodik dari RT 21. Itu artinya kan pemetaan masalah apa saja yang akan dilakukan oleh Pak Dewan dalam tahun ini. Apakah masalah sosial atau ekonomi dan lain-lain. Seperti yang kita tahu bersama Pak, tahun lalu terjadi insiden anak tenggelam Pak di depan kolam tempat kami di daerah lokasi pembangunan Perumnas yang sekarang masih terbengkalai. Nah, di situ ada 2 kolam Pak. Satu kolam itu sudah diberi pagar, yang satu kolam belum. Nah, waktu insiden terjadi itu terjadi di kolam yang belum dipagar Pak. Waktu itu korbannya anak RT 28 meninggal. Kami agak shock waktu itu Pak. Nah, waktu Pak Wali datang ke lokasi waktu itu, beliau berjanji akan menutup kolam itu dengan bekerjasama dengan PU Kota Pak. Pak Wali sendiri yang mengkomitmen waktu itu. Baik, nanti saya akan telepon nanti orang PU biar nanti pakai alat berat untuk menutup. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Jadi saya takut kalau berlarut-larut nanti akan terjadi korban lagi Pak. Karena kalau waktu hujan, anak-anak itu mandi hujan di situ, sekitar kolam itu. Dan anak yang mandi di situ itu bukan anak RT 36, anak dari luar RT 36, RT 20, 28, 19. Jadi kami agak kesulitan untuk mengawasi ini. Jadi saya kira sebagai Pak Anggota Dewan, saya kira bisa untuk cepat merealisasi janji Pak Wali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi dari Bu Kustina Saputi di RT 20 tentang BPJS Kesehatan ya, yang ditanggung pemerintah. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kami di Komisi 1 itu sering berkoordinasi dan sering mengadvokasi warga untuk kesehatan ini ya. BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah itu, coba Pak RT, selama ini ada PT ya. Nah, memang 2 tahun terakhir ini belum ada lagi penambahan untuk yang di kota. Memang ada itu namanya dulu jaminan kesehatan kota, Jamkeskot ya. Itu pun dibatasin sesuai dengan kemampuan yang dialokasikan dari dana kita. Dari dana kita itu di Dinas Kesehatan itu, kalau dulu jatahnya itu tahun yang sebelum Covid ini ya, kalau di Covid ini tadi kayaknya nggak ada penambahan, juga mereka masih ragu untuk menganggarkan itu lagi karena dana kan banyak direfocusing kemarin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau BPJS Kesehatan ini memang yang lebih, kalau dari pusat kan dia langsung koordinasinya ke provinsi ya, di provinsi datanya masuk di provinsi, nanti sebaran wilayahnya baru diturunkan ke Dinas Kesehatan Kota. Dari RT 21, pemetaan masalah di daerah kita ini ya, yang ingin saya petakan dulu ya Pak Nurholik ya. Ini kajiannya dalam ini. Yang pertama Pak Nurholik, jadi yang sampaikan tadi, yang saya sampaikan yang tanggung jawab saya utama dulu tuh yang 3 ini tadi. Kami harus menginginkan legislasi, kemudian budgeting dan juga pengawasan. Untuk program pribadi saya itu ke pribadi nanti kalau sinergi pemetaan masalah di daerah ini ya. Karena juga kalau mau diselesaikan masalah semuanya mungkin kemampuan juga nanti. Tapi kalau ya kayak kita di RT lingkungan kita ini sudah adalah usaha kita sama-sama selesaikan. Intinya apa ada masalah itu disampaikan dengan Pak RT ya. Kalau program kami pribadi memang ya mau penyelesaian ekonomi juga ya terbatas. Tapi memang tahun ini mudah-mudahan, tapi ini bukan janji ya. Dan isunya kemarin saya udah aneh juga, katanya APBD kita tahun ini bakal direfocusing lagi 50 miliar karena untuk vaksinasi. Ada kalau divaksin. Divaksin itu ternyata bukan gratis. Vaksinnya gratis tapi nyuntikannya itu bayar. Menyuntik itu tidak digaji. Orang screening itu tidak digaji. Nah, jadi itu anggarannya gitu. Padahal di tahun anggaran kemarin kami di Dewan itu sudah dianggarkan untuk dana aspirasi. Untuk daerah Betungan sudah saya titip di Dinas Kesehatan,
dinas sosial itu ada 50 juta untuk ekonomi. Nanti kita sama-sama cek masih ada nggak uang itu, jangan-jangan udah diambil untuk refocusing ini. Tapi mudah-mudahan. Nah, untuk ngambil dana kesehatan, dana di Dinsos ini memang itu lebih kepada ke UMKM yang bisa. Makanya kemarin saya titipkan ini aspirasi saya di dinas sosialnya. Nanti UMKM di Betuangan itu ada katanya. Yang jelas-jelas itu kan rombongan ibu-ibu apa itu membatik. Nah itu mudah-mudahan nanti ya uang itu bisa digunakan dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk apa hibah nanti kan sesuai dengan. Ini ada janji Pak untuk ya waktu jenguk anak Budi dulu. Nah, karena dia ya itu. Nah, boleh nanti kita tagih ini. Boleh fasilitasi saya dengan saya jadi kita datang Pak Wali. Pak Wali ingat tak janji kemarin? Komitmennya Pak Wali untuk menutup kolam. Ya Bapak Ibu sekalian memang di atas kita ini itu ada kolam. Yang satu itu sudah dipagar. Sebenarnya ini tanggung jawab Perumnas karena kan punya Perumnas. Yang satu kolam itu dulu memang itu daerah resapan air. Jadi kalau kolam itu ditutup, bahaya itu air itu lari ke daerah itu nih banyak. Banjir. Hujan 1 menit mungkin langsung lari banyak ini. Kalau prediksi orang Perumnas ini dan setelah pertimbangan mereka memang di situ katanya mau dibuat daerah resapan ya, daerah resapan air. Nah paling solusi kita nanti kita usahakan juga ini dipagar ya. Kalau ditutup saya rasa lebih bahaya ke kita juga nanti. Atau digali sekalian di dalam lagi, tapi tetap harus dipagar. Yang kita bahayakan itu kan kalau anak-anak mandi, takutnya itu kan nggak tahu ada di dalam air itu. Ada lele domo besar, apa ayo nanti kan? Nanti kita bisa Pak untung ya kita koordinasi dengan Pak Wali. Dan memang kalau mau nimbun sebenarnya ya mudah itu. Alat berat kan didorong aja dari atas, tanah dari atas. Tapi kalau bagus analisa kami itu kita pagar, usahakan dipagar. Nah nanti kita carikan anggaran mana yang bisa ini. Kita koordinasi juga dengan Perumnas atau kalau ini udah ada komitmen Pak Wali bisa kita sampaikan ya. Karena beliau kemarin juga udah melihat langsung lokasinya di belakang itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu 3 pertanyaan yang disampaikan. Nanti silakan disampaikan lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mary Bustami, saya Ketua RT 35. Pada kesempatan ini saya mau menanyakan sesuai yang Pak Budi katakan bahwasanya ada apa? Tupoksi itu salah satunya pengawasan Pak ya. Nah jadi yang saya mau sampaikan di sini karena kita juga terjun ke masyarakat dan mengurusi masyarakat itu masalah pandemi ini begitu banyak bantuan ya Pak ya, bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah untuk yang terdampak pandemi. Nah cuman kadang-kadang itu cuma omongannya aja, jadi enggak serta-merta itu sampai ke masyarakat. Jadi perlu saya sampaikan di sini, kalau yang namanya terdampak, terlepas kaya atau miskin itu merasakan, ya kan? Merasakan. Jadi walaupun rumahnya bagus, tapi kadang-kadang usahanya juga terdampak dengan COVID ini. Jadi kadang-kadang aturan yang dibuat oleh pemerintah itu nggak sesuai dengan pada saat mau merealisasi. Bukan aku berkantor kali ini. Kopi di sebelah disiap ke PRT. Teh lo belum. Hah? Bukan ini emang ke agak semangat dulu. Aku ngajak bertegak. Tegak aku dong. Boleh sebelah kiri, sebelah kanan. Minta tolong. Kepal katinju hanya makna ada kesemangat. Maka dia tekan tuh, saya dong. Oh. Ayo DPRD Budi Hartono amanah. 2 periode. Pertanyaan juga ya. Yang pertama tadi dari Ibu Mary Bustami, Ibu RT 35. Beliau menyampaikan memang penetapan aturan data penerima bansos ini ya. Dan Bapak Ibu sekalian untuk diketahui memang bansos itu yang dari pusat itu dia langsung koordinasi ke provinsi. Jadi kota nggak dapat kewenangan lagi untuk ini kan. Datanya di provinsi aja karena langsung koordinasi ke pusat kan. Dan memang kami kan, saya kan di Komisi 1, berapa kali kami sebelum pandemi dulu pernah ke Kementerian Sosial. Di Kemensos itu banyak orang Bengkulu ternyata. Pak Salahuddin Yahya dulu salah satu itu di Kemensos. Sering kita koordinasi dulu, memang yang jadi
masalah orang pusat itu kadang-kadang data, ya. Kita kan bingung kadang-kadang, tiba-tiba kita sudah berharap, tiba-tiba nggak masuk data kita. Di tetangga kita masuk dia. Padahal kalau dinilai mungkin ada yang lebih layak kalau data-data bantuan sosial. Nah, jadi memang ini ada yang bingungnya, ini juga yang harus ditekankan memang itu petugas yang di lapangan harus lebih jeli. Ini yang berupa bantuan ya, bantuan bansos langsung itu. Kayak PKH, kemudian apa lagi itu kan atau Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demi berkahnya kegiatan kita pada hari ini, kami mohon kepada Bapak Imam Masjid Az-Zalzala, Pak Asrori Sarjana Agama untuk memimpin kita semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Bapak kami. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Liridhallahi ta'ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wa taqdilana biha min jamil hajatana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Rabbi, terima kasih kami atas curahan rahmat-Mu. Di sini kami dapat berkumpul dalam acara reses anggota Dewan Bapak Budi Hartono. Bismillah walafiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Allahumma wina lana fi sakaratul maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan apa yang paling banyak apa yang akan dilakukan? Ya, baik, yang pertama itu masalah ini ya, masalah UMKM. Jadi memang di lingkungan ini kan banyak UMKM. Tadi disampaikan oleh salah satu ibu RT itu memang kenapa aturan yang diterapkan pemerintah pusat itu sangat nggak sesuai dengan harapan mereka. Kan harapan mereka kenapa kalau sudah dapat pinjaman kur tapi nggak bisa lagi dapat bantuan UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua masalah listrik. Listrik ini dititik beratkan ke listrik dan lampu jalan. Nah, kalau jalan alhamdulillah di Bupungan ini sudah hampir nomor yang sebelah kiri yang lampu dilingkari. jalan dan listrik ini arti yang listrik ini jadi masalah. Dari kemarin itu kami sudah berkoordinasi. Makanya aku bilang tadi. Dan di PLN juga itu nggak bisa langsung. Jadi mereka nunggu anggaran awal dulu baru di Itu tetap akan Ya, insya Allah kita akan vokasi, akan kita perjuangkan sesuai kemampuan kita untuk demi kemaslahatan masyarakat khususnya di daerah Bupungan ini. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulli kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah.